Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Intan Intarti Puspaseruni. Saya akan melanjutkan ke bab yang kelima, di mana kita akan membahas tentang mikrotik assessing nih teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih cara mengakses dari mikrotik atau bagaimana cara mikrotik itu diakses. Nah, teman-teman, mikrotik itu bisa diakses ketika kita menjalankan router OS, yaitu router bot nih teman-teman. Nah, itu bisa menggunakan yang real device atau yang non-real device, atau yang bisa kita install di PC. Nih, jadi aplikasi apa sih yang menjadi jembatan kan agar mikrotik yang tercolok pada PC kita itu bisa diakses? Nah, itu kita perlu mengaksesnya menggunakan aplikasi. Oke, cara mengaksesnya itu yang pertama bisa menggunakan keyboard, kemudian serial konsol, kemudian remote server telnet atau SSH, ada Winbox atau ada ini juga FTP, ada AIP, ada Queenset atau web dan Webbig, HTTP, ada juga Mesh Telnet, dan kalian bisa baca dan pelajari sendiri dulu di sini. Nah, selanjutnya itu contohnya seperti orang yang memasang atau menanamkan mikrotik pada PC-nya nih teman-teman, atau pada bisa menggunakan yang mode client, tapi kebanyakan saat ini kita menggunakan Winbox untuk mengakses mikrotiknya. Nah, untuk mengakses kalian bisa pergi ke browser, kemudian kalian ketikkan install Winbox. Klik yang paling atas ini, kemudian yang ini. Kemudian ini itu terserah kalian mau pilih yang berapa bit ya. Jadi seperti itu. Untuk mengakses Winbox pada awal pertama kali itu masuknya bisa klik MAC address, connect, setelah itu kita bisa pasang IP. Setelah itu kita bisa pasang IP-nya sehingga nantinya kita bisa masuk menggunakan IP address. Jadi nantinya masuknya nggak perlu pakai MAC address lagi. Kemudian ketika berhasil pertama kali kita akses mikrotik, maka akan ada informasi router OS default configuration. Nah, itu dapat di remove aja. Jadi kita melakukan konfigurasi di mikrotiknya itu secara kosongan nih teman-teman. Kita juga bisa menggunakan FTP fungsinya untuk mengambil data di mikrotik. Bisa juga kita menggunakan LPL, ini biasanya untuk network programming. Selain itu bisa menggunakan Queenset dan Webbig yang berbasis HTTP. Jadi mengaksesnya itu di web browser. Kemudian juga ada mikrotik yang tick up itu, jadi ini itu jika kalian ingin ngecek mikrotik interface-nya berapa, bandwidth-nya berapa, itu secara real time. Nah, untuk pembelajaran kita nggak usah bingung jika kita tidak mempunyai real device, karena nantinya kita bakalan menggunakan lab virtual environment di pelajaran kali ini nih teman-teman. Kita akan menggunakan lab virtual atau Pinet Lab nih teman-teman. Jadi ini semacam Cisco. Kalau Cisco kan kita bisa menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, kalau semisal di mikrotik itu kita bisa menggunakan Pinet Lab. Oke, kita lanjut aja ke materinya. Bagaimana cara akses router bot dengan Winbox? Nah, untuk mengakses mikrotik itu kita perlu perangkatnya. Kemudian dicolokkan ke port yang ada di laptop kita.
Nah, kalau belum punya perangkat aslinya, kita nanti bisa menggunakan perangkat virtualnya. Nah, untuk mengaksesnya menggunakan Winbox. Jadi, untuk Winbox itu tampilannya yang seperti ini ya, teman-teman. Ini ada akses dengan MAC address maupun IP address. Tapi untuk pertama kali kita bisa mengakses menggunakan MAC address dulu ya teman-teman. Jadi kita belum konfigurasi IP-nya. Nah, perlu kalian ketahui kalau Winbox, aplikasi Winbox ini by defaultnya itu formatnya docs.exe. Jadi dia hanya bisa diakses melalui Windows. Tapi kalau kalian yang pakai OS lain seperti Linux maupun macOS, jangan khawatir kalau untuk macOS bisa menggunakan seperti Cloud Server atau lainnya. Nah, kalian bisa lihat yang ini. Nah, di sini adalah perangkat router botnya. Nah, jadi dia dicolokkan ke laptop atau device kita. Laptop ini terhubung ke mikrotiknya dengan kabel LAN dan terhubung di Ethernet 2 ya teman-teman. Ini terhubung ke Ethernet 2. Di sini kalian bisa menghubungkan ke Ethernet 2 atau port-port yang lainnya seperti yang 3, 4, 5, asalkan jangan port pertama. Kenapa? Ya karena by defaultnya ada firewallnya. Jadi biasanya digunakan untuk terhubung ke internet. Jadi intinya kita bisa mencolokkan kabel UTP ke port di laptop kita yang terhubung ke perangkat mikrotik aslinya. Jika laptopnya nggak ada portnya, maka itu bisa menggunakan adapter. Pastikan kalian melihat apakah antara dari PC atau laptop itu sudah tercolok dengan benar. Di perangkat mikrotiknya nih teman-teman, bisa diaktifkan tombol powernya dulu. Nah, nanti akan muncul lampu yang menyala. Jika kalian belum punya perangkat mikrotiknya, itu nggak usah khawatir karena kita akan membuat perangkat mikrotiknya itu virtual dulu. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang Pinet, yaitu lab environment yang akan kita gunakan kali ini. Jadi, kalian nggak usah khawatir jika ingin belajar mikrotik tapi nggak punya perangkat mikrotik aslinya nih teman-teman. Bisa menggunakan lab environment. Secara virtual, salah satu platformnya yaitu Pinet Lab itu multi platform seperti vendor mikrotik, Cisco itu semuanya bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan mikrotik.com. Kemudian kita cari di sini. Kemudian kita pencet yang software. Kemudian yang cloud hosted router. Kemudian kita download yang raw. Dan ini akan otomatis terdownload ya, karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak usah mendownload lagi. Kemudian kita juga memerlukan WinSCP untuk mengimporternya. Nanti kita ketik yang download WinSCP. Kemudian ini. Kemudian langsung download saja. Karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak usah mendownload lagi ya teman-teman. Ini akan otomatis terdownload. Nah, kemudian ini ada kalian juga memerlukan pinetnya. Kalian bisa ketikkan pinet app. Kemudian ini. Kemudian
download, kemudian kalian pilih yang download Pinet Google Drive, kemudian download Anyway. Kemudian ini akan otomatis terdownload ya teman-teman. Dan jika ini sudah kalian download, kalian bisa ketuk 2 kali. Dan di sini bisa dinamai untuk kita import. Misal saya namai Pinet 1, kemudian langsung diimpor saja. Jika sudah selesai, kita bisa langsung buka saja. Nah, ini kita bisa isikan. Kalau kalian belum membuat password, bisa isikan passwordnya itu dengan Pinet. Dan ini kita sudah mendapatkan yang ini itu ada saya mendapatkan 192.168.248.128 ya teman-teman. Itu kita bisa langsung pergi ke WinSCP-nya. Ini untuk hostname-nya itu kalian bisa masukkan yang IP yang di Pinet-nya ini. Kita masukkan dulu 192. Untuk username-nya itu kita isikan dengan root. Nah, untuk passwordnya, kalau kalian belum dikonfigurasi, itu passwordnya bisa Pinet. Nah, kita langsung login saja. Nah, kalian untuk menguploadnya bisa klik yang ini. Kemudian bisa pilih yang OPT. Kemudian unit lab. Kemudian yang ini. Kemudian Kemu. Nah, di sini saya sudah pernah upload yang ini. Jika kalian ingin menguploadnya, itu bisa kalian cari yang tadi itu penyimpanannya di mana. Dan misal saya ingin mengupload CHR yang ini, kalian tinggal klik kanan, kemudian kalian tinggal upload saja ya teman-teman yang ini. Nah, itu karena saya sudah, jadi saya tidak usah upload ulang. Nah, untuk kalau yang itu saya CHR-nya itu sudah saya ganti namanya itu dengan hda.keycloud 2 ya teman-teman. Untuk menggantinya itu bisa klik kanan, kemudian rename itu bisa kalian ganti namanya dengan apa, HDA ya teman-teman. Setelah ini kita langsung pergi ke browser. Saya sarankan kalian menggunakan Firefox. Nah, di sini kita ketikkan IP yang tadi ada di VMware-nya ya, teman-teman. Nah, langsung aja kita ketikkan 192. Nah, ini. Kemudian kita karena akan membuat file baru, kita akan rename-nya itu misal belajar mikrotik dasar. Kemudian langsung add. Kemudian note. Ini mikrotik. Kemudian untuk Kemu option-nya itu kita hapus aja. Kemudian langsung save. Dan saya akan buat network-nya.
Ini misal ISP. Kemudian tipenya itu manajemen, kemudian save. Nah, kita akan sambungkan save. Kita nyalakan dulu mikrotiknya. Nah, kenapa kalian harus menggunakan yang manajemen itu? Karena kita jadi bisa menggunakan mendapat IP yang 192 nih teman-teman. Nah, kalau kalian ini buka terminalnya, nah ini untuk loginnya itu dengan admin, kemudian passwordnya kita kosongin. Nah, di sini kita Y, kemudian key, kemudian passwordnya itu kita kosongin lagi. Kemudian di sini kita ketikkan /IP address print. Kemudian enter. Nah, di sini kita besarkan biar terlihat. Kemudian kita sudah mendapatkan IP-nya yaitu 192.168.248.131. Kita ketikkan di sini 192.248.139. Nah, ini langsung connect aja. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan masuk mikrotiknya menggunakan IP ya teman-teman. Nah, oke, lanjut ke materi yang mengakses router bot dengan webfig. Jadi mengaksesnya melalui web browser. Jadi nggak pakai Winbox lagi. Ini bisa kalian baca, webfig diperkenalkan sejak router versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox, support IPv4 dan IPv6, dan ini kalian bisa baca. Nah, oke, langsung kita praktekkan aja. Kita pergi ke yang IP, kemudian addressing, kemudian di sini sudah ada IP kita. IP inilah yang kita coba menggunakan webfig. Kita salin terlebih dahulu IP-nya. Nah, kita pergi ke Mozilla, kemudian kita ketikkan IP yang tadi, kemudian enter. Nah, kemudian ini tampilan itu hampir sama dengan Winbox, jadi fungsinya itu hampir sama dengan Winbox, kurang lebih sama. Nah, kita lanjut, kita bahas yang QueenSet. Jadi ini QueenSet itu, di mikrotik itu ada menu QueenSet. Ini adalah menu yang digunakan untuk melakukan konfigurasi router pada mikrotik secara lebih cepat. Misal kalian ingin setting mikrotik itu kan perlu mengakses berbagai menu. Tapi dengan QueenSet ini bisa mengkonfigurasi mikrotik itu hanya dalam satu tampilan saja. Tapi karena kita menggunakan mikrotik virtual, itu nggak bisa menggunakan menu ini. Terus QueenSet hanya ada pada mikrotik yang mempunyai interface wireless. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada remote access telnet dan SSH nih. Ini merupakan metode akses mikrotik yang bisa kita coba. Mereka itu based on terminal, jadi kita bisa mengaksesnya menggunakan CLI. Untuk akses via CLI ini dapat digunakan SSH telnet, konsol, new terminal, atau webfig, kemudian telnet dan SSH itu digunakan untuk merunning script atau untuk ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote
SSH atau Telnet sendiri, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita ketikkan di sini /IP, kemudian address, kemudian print, terus detail. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita ketikkan IP. Nah, kemudian service. Nah, kemudian print. Nah, oke, di sini bisa kita baca. Ini telnetnya itu ada 23. Nah, kita harus menginstal telnet client di PC-nya terlebih dahulu dengan cara ke control panel. Kita ke control panel, kemudian program and fitur. Kemudian yang ini Trun. Nah, di sini kalian bisa scroll aja ke sampai yang telnet. Yang ini, jika kalian belum dicentang, centang dulu, kemudian oke. Nah, kemudian kita ke command prompt. Command prompt, kemudian kita run as, kemudian ini saya yes. Nah, di sini, kemudian di sini itu kita ketikkan telnet, kemudian IP-nya. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah bisa login. Loginnya itu admin. Untuk passwordnya kita lewati. Nah, di sini kita kosongi aja langsung. Nah, di sini ini oke, kita sudah bisa masuk, bisa remote Mikrotik menggunakan telnet ya, teman-teman. Kemudian kita kembali ke Winbox, kemudian ini itu custom, kemudian service, kemudian untuk portnya itu bisa diganti ya, teman-teman. Ini misal telnet, ini misal ingin saya ganti, ini bisa diganti. Nah, untuk menggantinya kita bisa menggantinya dengan cara di sini kita ketikkan telnet, kemudian IP titik, kemudian masukkan misal 225 atau berapa ya, teman-teman. Itu portnya itu bisa diganti. Selanjutnya menggunakan SSH. Saya ini menggunakan PuTTY. Jika kalian belum ada, kalian bisa mendownload dulu. Nah, di sini kita ketikkan IP-nya 192.168.248.1. Nah, kemudian kita langsung open. Di sini pasti akan keluar seperti ini. Kita akses aja. Nah, di sini kita loginnya bisa admin. Kemudian enter. Nah, jadi ini lewati aja.
Jadi ini udah bisa ya teman-teman menggunakan yang SSH dan yang tadi. Nah, untuk materi terakhir mengenai serial konsol, jadi ada cara lain nih teman-teman untuk mengakses mikrotik tanpa menggunakan IP dan MAC address, yaitu menggunakan port serial konsol. Itu ada di router boardnya, dengan itu nggak perlu khawatir misal ada koneksi terputus. Nah, itu juga menjadi alternatif ketika kita tidak bisa mengakses dengan Winbox. Dan dengan cara ini bisa mengaksesnya dengan mode CLI atau teks, tidak bisa dengan mode yang GUI. Tapi tidak semua mikrotik bisa diremote dengan cara ini. Banyak mikrotik yang mempunyai port serial konsol saja yang bisa menggunakan serial konsol. Nah, portnya itu seperti ini. Nah, ini biasanya hanya router kelas menengah hingga kelas tinggi saja nih teman-teman yang mempunyai port serial konsol. Contohnya ada mikrotik CCR dan lain-lain. Nah, ini menggunakan port hyperterminal, baterainya 115 200, data byte-nya 8, party none, stop bit-nya 1, dan cloud control none. Nah, jadi itu spesifikasinya. Jadi nanti dilihat saja di Windows kita COM-nya berapa. Nah, itu untuk bentuk dari kabel serial konsol itu seperti ini. Seperti ini. Nah, ini nantinya cukup kita masukkan ke sini, ke port serial konsolnya. Nah, saya rasa cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video saya. Nah, jangan lupa tonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.